Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Pada kesempatan belajar kali ini, kita akan belajar materi cara berpikir sejarah. Dan dikhususkan yaitu pada konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Yuk simak penjelasan materi berikut ini. Setiap manusia pasti memiliki masa lalu. Masa lalu ada yang pantas dikenang, baik yang menyenangkan maupun yang membuat manusia sedih dalam hidupnya. Setiap detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun yang telah dilewati oleh manusia merupakan bagian dari masa lalu. Dan masa lalu sering disebut dengan istilah sejarah. Sejarah adalah kisah atau cerita yang mengungkap kehidupan masa lampau umat manusia yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan. Sebuah peristiwa masa lampau dapat diketahui dengan meneliti beberapa peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada masa lampau. Peninggalan tersebut dapat berupa tulisan atau benda-benda seperti prasasti, kitab, dan peralatan hidup lainnya. Dalam mempelajari sebuah sejarah, pasti terkandung beberapa unsur, yaitu manusia, tempat, dan waktu. Manusia adalah pelaku atau tokoh utama dari sebuah kejadian masa lampau atau sejarah. Sedangkan tempat merupakan ruang terjadinya sebuah peristiwa penting yang dilakukan oleh manusia. Dan waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses kegiatan manusia berlangsung. Sejarah adalah ilmu tentang waktu. Oleh karena itu, dalam sejarah kemudian dikenal konsep kronologis, diakronik, dan sinkronik. Mari kita bahas satu persatu. Konsep berpikir kronologis. Kata kronologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, kronologi berarti ilmu tentang waktu. Jadi, kronologi sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi berdasarkan urutan waktu. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktunya, sehingga peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi secara melompat-lompat urutan waktunya. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah, agar kita mendapatkan pemahaman yang baik, kita harus memperhatikan urutan-urutan kejadiannya atau kronologinya. Manfaat kronologi yaitu antara lain 1. Membantu menghindarkan terjadinya kerancuan dalam pembabakan waktu sejarah, merekonstruksi peristiwa sejarah di masa lalu berdasarkan urutan waktu yang tepat. Yang kedua, menghubungkan dan membandingkan kejadian sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Ayo anak-anak, adakah yang tahu contoh dari cara berpikir kronologis?
Nah, untuk lebih memahami contoh dari cara berpikir kronologis ini, silahkan kalian simak, kalian perhatikan kronologi proses proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Apakah menurut kalian urutan dari proses proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sudah benar? Apakah sudah benar urutannya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5? Nah, sebelum mengurutkan, tentunya kalian harus mengingat kembali tanggal-tanggal dari peristiwa-peristiwa yang ada di kelima poin tersebut. Ayo, kita bahas bareng-bareng. Poin yang pertama, yaitu ada peristiwa Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat Vietnam oleh Jenderal Terauchi untuk membicarakan janji kemerdekaan. Ada yang masih ingat itu tanggal berapa? Iya, betul sekali. Hal itu terjadi pada tanggal 9 sampai 14 Agustus 1945. Poin kedua, yaitu adanya peristiwa proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno yang didampingi Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Peristiwa ini menandai berdirinya negara Indonesia merdeka. Ayo, kira-kira tanggal berapa? Iya, betul sekali. Itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk poin yang ketiga, yaitu ada peristiwa berita kekalahan Jepang didengar oleh golongan pemuda diantaranya Sultan Syahrir. Soekarno yang sekembalinya dari Dalat didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok. Dan pada malam harinya, teks proklamasi dibuat di rumah Laksamana Maeda. Ayo, kira-kira tanggal berapa itu? Iya, betul sekali. Itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu ada peristiwa pasukan sekutu menjatuhkan bom atom kedua, yaitu di Nagasaki. Serangan ini membuat tentara Jepang menjadi terpojok. Ayo, masih ingat? Itu terjadi tanggal berapa? Iya, betul sekali. Itu terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan yang terakhir, poin yang kelima, yaitu adanya peristiwa akibat bom atom, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Hal ini menandai berakhirnya Perang Asia Pasifik dan Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Ayo, ada yang ingat kira-kira itu tanggal berapa? Iya, betul sekali. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu itu tanggal 15 Agustus 1945. Nah, setelah kalian mengetahui tanggal-tanggal dari peristiwa tersebut, sekarang kalian bisa mengurutkan urutan secara kronologis dari proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, setelah diurutkan, berikut adalah kronologis proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas konsep berpikir diakronik. Kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang artinya melintasi atau melewati, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Dengan demikian, diakronik dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Sebab sejarah meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang yang terbatas. Konsep diakronik melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Melalui proses inilah manusia dapat melakukan perbandingan dan melihat perkembangan sejarah kehidupan masyarakatnya dari zaman ke zaman berikutnya.
Adapun ciri-ciri berpikir diakronik antara lain: 1. Mengkaji dengan berlalunya masa. Yang kedua, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya. Yang ketiga, bersifat historis atau komparatif. Yang keempat, bersifat vertikal. Yang kelima, terdapat konsep perbandingan. Dan yang ketujuh, cakupan kajiannya lebih luas. Penerapan berpikir diakronik merupakan cara berpikir khas sejarah dengan memanjang dalam waktu dan mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Ayo, ada yang tahu bagaimana contohnya? Adapun contohnya, misalnya kita mengambil materi masa demokrasi liberal yang berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959. Jadi, dalam materi dapat diuraikan secara memanjang dengan menguraikan secara kronologis pembentukan pemerintahan demokrasi liberal hingga terbentuknya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam catatan sejarah antara tahun 1950 sampai 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Pergantiannya seperti yang dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Dalam menguraikan demokrasi liberal di atas dapat direkonstruksi dengan berpikir diakronik, yaitu dengan memanjangkan waktu terjadinya demokrasi liberal sejak 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan menghentikan demokrasi liberal. Pembahasan selanjutnya adalah konsep berpikir sinkronik. Apa sih konsep berpikir sinkronik itu? Kata sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata sin yang berarti dengan dan kata kronos yang berarti waktu atau masa. Jadi, sinkronik artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa atau ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Menurut Galtung, sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspeknya pada waktu atau kurun waktu yang tertentu atau terbatas. Adapun ciri-ciri dari berpikir sejarah secara sinkronik antara lain: 1. Mengkaji pada masa tertentu. Yang kedua, menitik beratkan pengkajian pada strukturnya atau karakternya. Yang ketiga, bersifat horizontal. Yang keempat, tidak ada konsep perbandingan. Yang kelima, cakupan kajian lebih sempit. Yang keenam, memiliki sistematis yang tinggi. Dan yang ketujuh, bersifat lebih serius dan sulit. Berikut adalah contoh dari konsep berpikir sinkronik. Kita ambil materi seperti contoh yang diakronik, yaitu tentang masa demokrasi liberal. Tapi untuk contoh dari sinkronis, kita melihat dari salah satu poin saja. Misalnya kita melihat dari kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Meskipun Indonesia pada saat itu telah merdeka, tetapi kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal masih sangat buruk. Dan hal itu disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, ini tadi beberapa faktor yang menjadi penyebab tersendatnya ekonomi pada masa demokrasi liberal. Dari uraian ekonomi tersebut, kita dapat merekonstruksi dengan berpikir sinkronis, yaitu menganalisa permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal.
Jadi, dengan melibatkan cara berpikir ilmu sosial, maka kajian sejarah akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang. Pada masa demokrasi liberal itu dapat dianalisa bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu dalam memperjuangkan hidupnya setelah merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.